Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya sepakat kalau PDIP menempatkan diri menjadi oposisi kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang. Dan saya kira itu penting, positif, karena kalau sebuah pemerintahan tanpa kontrol dari pihak yang lain, itu dampaknya memang buruk. Tapi ingat, harap dicatat ya PDIP, oposisi dengan pemerintahnya Pak Prabowo saja, jangan beroposisi melawan kehendak rakyat. Kalau yang saya amati hari ini, PDIP itu hari ini sedang dalam upaya melawan kehendak rakyat mayoritas yang telah memenangkan Pilpres 2024. Beberapa upaya yang disuarakan oleh para elit PDIP, hak angket, pemakzulan, mengkoreksi kinerja KPU, menuduh pemilu curang, dan seterusnya, itu menurut saya bukanlah sikap oposisi, itu sikap perlawanan terhadap kebebasan demokrasi mayoritas rakyat Indonesia yang telah menentukan pemenang dalam Pilpres kemarin. Dan ini destruktif. Kalau itu dilakukan, ke depan PDIP itu tidak hanya beroposisi dengan pemerintahan, tetapi beroposisi dengan rakyat mayoritas. Dan ini akan berdampak pada kehancuran PDIP. Ya, sekali lagi akan berdampak pada kehancuran PDIP. Partainya akan ditinggalkan oleh rakyat. Jago-jago kepala daerahnya pasti juga akan ditinggalkan oleh rakyat. Begitu juga jago capres atau cawapresnya pada pemilu yang akan datang. Sebagai sebuah balasan atau harga yang harus mereka tebus, yang harus mereka bayar atas sikap babitnya, sikap brutalnya, tidak terima terhadap hasil pesta demokrasi ini. Nah, kalau menurut saya, oke, jadilah oposisi yang santun, jadilah oposisi yang gentleman gitu. Jadilah oposisi dengan tidak melawan kehendak rakyat. Hari ini yang sama di PDIP masih dalam aura api ya, dalam aura kemarahan, aura tidak terima atas kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Satu saja elit PDIP yang agak bersuara lain, yakni Puan Maharani. Kemarin mengatakan bahwa Pilpres pemilu itu ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi itu kita masih melihat itu basa-basi politik yang mungkin akan mencoba bermain 2 atau 3 kaki dalam Pilpres ini. Tapi itu tidak akan dianggap oleh rakyat sepanjang sikap besar, sikap resmi PDIP belum jelas. Nah, oleh karena itu saya kira penting kiranya PDIP untuk memperjelas posisi, mempertegas posisi hari ini pasca Pilpres. Kalau boleh saya sarankan, kasih masukan, sudahlah legowo atas hasil Pilpres kemarin. Legowo atas kekalahan Ganjar Mahfud dengan kekalahan yang sangat fatal, sangat besar. Hanya 16%. Tunggu hasil KPU, tunggu KPU selesai melaksanakan tugasnya sampai kemudian dilantik Pak Prabowo Gibran. Nah, setelah itu silakan ambil sikap oposisi. Oposisi yang sejati, oposisi yang sesungguhnya. Jangan setengah-setengah. Sudah mau menerima sebagai oposisi, kemudian ditawari politisnya menjadi kabinetnya Pak Prabowo, kemudian mau, itu namanya oposisi setengah-setengah. Itu tidak baik citranya. Tapi kita ambil sikap oposisi secara murni saja. Nggak usah ada kader PDIP jadi menteri atau jadi pejabat penting lainnya. Ambil oposisi yang bagus. Tapi nggak usah kemudian ngerecokin, ngerusuin, melawan, merusak pesta demokrasi yang sudah selesai ini. Itu justru menurut saya kalau bisa seperti itu akan menangguk simpati publik. Jago-jago pilkada, calon gubernur, calon bupati, calon wali kotanya besok masih bisa diselamatkan. Begitu juga jago
capres atau cawapresnya pada Pilpres 2029 yang akan datang. Masih bisa diselamatkan karena berani mengambil sikap oposisi dengan gentleman, dengan gagah, tidak mencela-mencela gitu. Yang satu bilang hargai hasil pemilu, ada menang ada kalah, tapi sisi lain sini masih ribut, masih usul hak angkat. Bahkan kemudian cawapresnya Pak Mahfud memberikan alternatif lain, memprovokasi dengan cara public pressure dan lain sebagainya, searah dengan tim-timnya 01, ada pengadilan rakyat, ada pengadilan jalanan. Kalau mau begitu ya rusak semua. Rugi di mata rakyat. Serius, rugi di mata rakyat. Menjadi oposisi tidak harus kemudian melawan rakyat. Tidak harus melawan kehendak merusak Pilpres kemarin. Pilpres soal lain. Pesta demokrasi soal lain. Kemenangan dan kekalahan di Pilpres ini soal lain. Itu urusan yang berbeda, itu urusannya dengan rakyat. Urusannya dengan ratusan juta rakyat Indonesia. Tapi kalau oposisi murni adalah hanya berurusan dengan para punggawa pemerintahan yang akan duduk besok bersama Pak Prabowo Gibran. Jadi jangan kalau, tentukan sikap. Nah kalau mau mengambil sikap seperti yang tadi saya sarankan di awal, jadilah oposisi murni untuk mengontrol kerja pemerintahan Pak Prabowo Gibran hari ini. Tapi tidak usah kemudian bersama dengan itu menyakiti rakyat, melawan kehendak rakyat. Jangan sampai. Kalau itu yang dilakukan, Anda namanya menerjunkan diri di jurang kehancuran yang amat dalam. Karena selain berhadapan dengan pemerintah yang akan duduk besok, juga berhadapan dengan rakyat. Anda akan ibarat jatuh tertimpa tangga. Ya, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Puan Maharani itu. Sudahlah, pemilu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Terima aja kekalahan, tegowo. Nggak usah berteriak-teriak hak angket. Ya. Kalau mau mengkritisi, mengevaluasi kinerja KPU, ya besok setelah selesai KPU bekerja, panjenengan punya bukti-bukti yang ada dugaan tindak pidana pemilu yang ada, laporkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Nanti di situ kan kalau yang betul temuannya jelas diketahui siapa yang salah kena sanksi. Misalkan ada pengurus PPK mana, pengurus KPU mana, atau Bawaslu mana, atau elit partai yang mana yang melakukan pelanggaran, ya itu yang dihukum mereka. Bukan kemudian dengan temuan-temuan begitu mengeneralisir bahwa KPU curang keseluruhan harus dibubarkan hasil pemilunya, dianggap tidak sah. Bukan begitu caranya, bro. Ya ibarat permainan sepak bola, ada yang melanggar pemainnya, ya kena sanksi. Yang kena sanksi pemainnya. Kartu kuning masih tetap gemagusan, ya kartu kuning lagi masih gemagusan, kartu merah keluarkan di lapangan. Pemainnya yang kena sanksi, yang kena hukuman. Bukan berarti kemudian pertandingannya dibubarkan, pertandingannya dianggap tidak sah. Bukan begitu. Sama, pelanggaran pidana pemilu pun begitu. Money politik yang melakukan money politik siapa? Tim sukses partai mana? Buktinya apa? Oh ya betul, money politik. Ya dia yang kena sanksi. Dia yang kena pidana. Sesuai dengan apa yang diatur di Undang-Undang Pemilu sudah ada. KPU misalkan, ada oknum KPU melakukan mobilisasi, terlibat ikut menggiring anggotanya, menggiring masyarakat untuk memilih salah satu capresnya. Ada fakta bukti kuatnya seperti yang di Wonosobo itu, kan kebetulan adalah menggiring untuk pemenangan capres justru 03 Ganjar Mahfud. Nanti kalau di sidang dia hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di sidang kemudian betul-betul terbukti, yang dihukum ya dia sebagai penyelenggara pemilu yang gegabah berani bermain-main dengan keberpihakan, dengan uang. Uangnya 280 juta lebih itu yang disita oleh polisi. Bukan kemudian hasil pemilihan umum di Wonosobo kemudian dibatalkan, dicoret. Nggak sah, bukan begitu cara mainnya. Jadi dia yang salah, dia yang kena hukuman, dia yang kena sanksi.
dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan kemudian gara-gara kalah, membabi buta, audit ini, evaluasi KPU, dicurang, bubarkan KPU, ganti KPU, coret pemilu tidak sah, pemilu ulang, oh itu namanya melawan kehendak rakyat secara keseluruhan. Itu namanya nantang perang, namanya nantang kehancuran bagi masa depan partai Anda kalau begitu caranya. Jadi terakhir, hargailah pesta demokrasi ini, hargailah hasil pemilu ini, hargailah Pak Prabowo Gibran telah memenangkan dengan telak pada Pilpres 2024 kemarin. Legowolah Anda kalah, sudah tarik diri mundur, deklarasikan sebagai partai oposisi pada pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Itu gentle, rakyat tidak tersakiti, Anda menunjukkan diri sebagai partai yang tidak menye-menye dan tidak brutal, partai yang menghargai pesta demokrasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.